Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin bisa kita buka kajian kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kajian kita, saya akan membagikan sedikit info. Nah, jadi dari Pondok Pesantren Darul Mutakin ini punya beberapa info. Yang pertama mungkin ada masih dengan info PSB gelombang kedua. Jadi buat Bapak Ibu, monggo silahkan bisa dibantu untuk share seluas-luasnya informasi PSB di gelombang kedua ini. Kemudian ada info tahajud challenge spesial Ramadan. Nanti kita juga akan laksanakan ada agenda harian, ada agenda pekanan, dan nanti juga ada spesial tahajud live. Nanti ada imam dari nanti imamnya adalah Ustadz Fadil Asmawan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tausiah atau penceramah oleh Kiai Azizi Fakoni. Nah, untuk info PSB, insya Allah eh, sudah masuk gelombang kedua dan bagi yang masih pusing untuk memondokkan anaknya di mana, segera daftarkan ke Pondok Pesantren Darul Mutakin karena kuotanya sangat terbatas. Jadi mungkin bisa disegerakan untuk mendaftarkan. Ini sudah ada yang so. Kemudian info selanjutnya itu ada info wakaf. Nah, jadi ada beberapa wakaf yang menjadi program kita, yaitu ada program wakaf pembangunan masjid dan asrama, kemudian ada sedekah untuk anak-anak penghafal Quran, kemudian wakaf pembebasan lahan dan lain-lain. Insya Allah sebagian sudah kami informasikan di dalam grup. Insya Allah untuk pertanyaan ataupun yang masih bingung, insya Allah boleh ditanyakan di grup nantinya. Insya Allah akan kami sebarluaskan juga, baik itu pamflet dan lain-lain mengenai info-info yang kami sampaikan tadi. Terus ini ada Abi Firdaus Furkon. Ini Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ustaz Abu Fadil. Ustaz Abu Fadil gimana kabarnya Ustaz Abu Fadil? Lah, saya Alhamdulillah. Posisi di mana Ustaz? di daratan ini. Di daratan. Kemarin katanya Ustaz Fadil sedang di Malang tapi belum sempat berkunjung ke PPDM mungkin karena buru-buru gitu Ustaz. Iya, Insya Allah nggih, Ustaz, semoga diberikan kesehatan, kelancaran. Insya Allah mohon doanya juga bagi para pengasuh di Pondok Darul Mutakin. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan bimbingan, ilmu, dan lain-lain yang akan kami aturkan kepada anak-anak didik kami, insya Allah. Insya Allah. Ini ada Bapak Agus Arianto, eh, Murafa, Makrus Nurhayati, terus ke Umu Hafiz, Umu Haidar, dan Umu Nasya. Masya Allah, semoga semuanya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk
hadir di setiap event-event kebaikan insyaallah. Masya Allah. Mungkin monggo para peserta mungkin dari peserta tahajud challenge mungkin ada masukan mungkin daripada program kita karena sebentar lagi program tahajud challenge akan berakhir. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebagai bentuk evaluasi juga untuk kami. Umurafa mungkin ikut juga nih di tahajud challenge. Masya Allah, ini juga Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Khodim Mahad Darul Muttaqin Batu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan bimbingan atas ilmu-ilmu yang beliau curahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan kepada Kiai, kepada Khodim Mahad Darul Muttaqin Batu. Insyaallah. Masya Allah sudah hadir bersama kita Kodim Mahad Darul Muttaqin Batu, dan untuk mempersingkat waktu kepada Kodim Mahad Darul Muttaqin Batu, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Saya Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima. Jelas ya? Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du, para hadirin di ruang Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta program Tahajud Challenge ya. Semoga senantiasa diberi limpahan maunah, limpahan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang barokah di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang sudah kami jelaskan di kesempatan sebelumnya. Ini tentang apa yang mungkin perlu dipersiapkan bagi seorang muslim, bagi seorang hamba untuk menghadapi bulan Ramadan. Lebih khusus lagi adalah untuk menghadapi eh, kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu kami telah jelaskan tentang bahwa mempersiapkan di antara persiapan yang penting bagi seorang muslim sebetulnya kapanpun itu, terlebih lagi menyambut bulan suci Ramadan, yakni agar kita bersih dari dosa-dosa, yakni dengan mengawali minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kita tahu maupun yang kita mungkin tidak sadari atau kita tidak tahu. Karena dosa itu ada kalanya yang ada kita sadari, ada kalanya yang tidak sengaja, akan tetapi itu terhitung sebagai dosa karena telah misalkan menyakiti orang, ya. Ada kalanya kita tidak tahu kalau itu dosa, karena mungkin minimnya ilmu kita. Nah, di antaranya itu yang kemudian menjadikan kita wajib untuk belajar agar kita terhindar dari dosa yang dikarenakan oleh ketidaktahuan. Ya. Karena tidak tahu itu bukan termasuk udzur syar'i, ya. Ketidaktahuan itu tidak termasuk udzur syar'i yang mana seorang hamba nanti akan diampuni karena tidak tahu. Jadi begini, eh, ada 6 kondisi di mana seorang hamba nanti tidak dihukum. 6 kondisi seorang hamba nanti tidak dihukum. 3 kondisi pertama memang tidak dicatat oleh Allah di dalam catatan amal kita. Dan kondisi yang kedua itu dicatat tapi tidak dihukum, dimaafkan. Kondisi yang pertama apa? Kondisi yang pertama yang kemudian itu dicatat, tidak dicatat ya, di catatan amal, itu adalah apa yang tercantum di dalam hadis Nabi SAW yang sangat masyhur. Saya kira, insya Allah semua yang hadir di sini pernah mendengar hadis ini, yakni hadis Rufi al-Qalam an Salasin. Diang, eh, Diangkat pena catatan amal itu dari 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah dari
Anak kecil sampai dia balik, ya, dari anak kecil sampai dia balik, anin naimi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga adalah dari orang gila sampai dia sembuh. Jadi tiga kondisi itu memang tidak dicatat dalam buku catatan amal malaikat Raqib dan Atid. Yaitu orang yang masih belum balik atau anak yang masih belum balik, kemudian eh, orang yang tidur, ya, kemudian orang gila. Nah, itu tidak dicatat, kesalahannya tidak dicatat sebagai dosa. Tapi untuk anak yang belum balik, ketika dia mumayyiz dan dia beramal soleh dan amal solehnya memenuhi syarat sahnya amal soleh, maka tercatat sebagai pahala. Ya. Tapi dosanya tidak tercatat, kesalahannya tidak tercatat sebagai dosa, tidak dicatat. Tapi kalau melakukan amal baik, dia tercatat sebagai kebaikan. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa anak, misalkan santri Daril Muttaqin, ini kan santri baru, terutama ada yang sebagian kecil, ada yang sudah balik, dan sebagian juga ada yang belum balik. Nah, yang belum belum balik ini, bagaimana kalau beramal, kalau sholat, apakah sah sholatnya? Misalkan kalau ada yang bertanya begitu, kan dia belum balik, ya, tapi dia sudah akil, sudah mumayyiz. Maka jawabannya, sholatnya sah, berpahala, ya, meskipun dia belum balik. Karena di antara syarat sholat itu ada terbagi menjadi dua, syarat sah dan syarat wajib. Nah, syarat sahnya tidak mencantumkan di dalamnya adalah baligh. Nah, itu didasarkan pada hadis Nabi, yaitu hadis muru abna'akum wa huwa wa hum abna'u sab'in. Jadi perintahlah anak kalian untuk sholat saat mereka usia 7 tahun, wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Sedangkan kalau usianya 10 tahun, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, dalam memahami hadis ini, usia 7 dan usia 10 itu biasanya, kalau laki-laki belum belum balik, ya. Biasanya mulai balik usia 11 atau 12 atau 13. Nah, jadi selama dia sudah berakal dan mumayyiz meskipun belum balik, kok kemudian dia sholat, ya, sholatnya benar sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, menghindari pembatal-pembatalnya, maka sholatnya sah, diterima oleh Allah sebagai amal salih. Nah, dalilnya hadis tadi. Kok bisa hadis tadi? Ya, karena Rasulullah memerintahkan anak yang usianya 7 tahun dan 10 tahun untuk sholat. Ya. Dan tidak mungkin Rasulullah memerintahkan ibadah yang itu tidak sah. Artinya kalau diperintahkan Rasulullah untuk sholat, itu berarti sholatnya bisa sah selama dia memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Maka di situ juga ada syariat yang mengikuti kalau laki-laki anaknya usia 7 itu sudah khitan, diusahakan sudah khitan. Biasanya khitannya menunggu kalau kelas 5 SD misalkan, atau kelas 6 SD, itu terlalu terlambat. Artinya
dia sebetulnya sudah sah sholatnya saat masih kelas 1-2 SD. Karena usianya sudah masuk 7 tahun. Ya, kalau bisa dikhitan sebelum itu, usia 6 tahun itu sudah khitan, ya, di mana nanti ketika usia 7 tahun dia diajari kaifiat sholat, ya, dan sholatnya sudah bisa benar, sah, maka sudah bisa mengumpulkan pahala sejak usia 7 tahun itu pahala sholat. Meskipun kalau dia meninggalkan sholat, itu belum terhitung sebagai dosa. Ya. Berdasarkan hadis Rufi al-Qalam tadi, diangkat pena catatan amal dari 3 golongan. Di 3 golongan itu, di situ tidak menyebutkan orang bodoh sampai dia pintar. Ya. Jadi dari anak kecil sampai dia balik, ya. Kemudian dari orang tidur sampai dia bangun, dan tidak dicatat pula dari orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Nah, di hadis itu tidak dicantumkan diangkat pena dari orang bodoh sampai dia dia tahu, ya. Maka tadi kami sampaikan di awal, ketidaktahuan bukan termasuk udzur, ya. Lalu kemudian eh, kondisi yang berikutnya, ada 3 kondisi di mana catatan amal itu dicatat, atau artinya amalan perbuatannya dicatat, tapi dimaafkan, dimaafkan. Ya, ini berdasarkan hadis, innallaha qad tajawaza min abdi al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya atau kesalahan umatku, an ummati, kata Rasulullah, yang dikarenakan ketidaksengajaan, al-khata, wan nisyan, dan kelupaan. Jadi tidak sengaja, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan yang dalam kondisi dipaksa. Ya. Nah, sehingga orang misalkan makan di siang hari bulan Ramadan karena tidak sengaja, ya, atau karena lupa, maka tidak termasuk eh, yang dihukum nantinya. Tapi tercatat di catatan amal. Karena yang tidak dicatat tadi cuma 3 kondisi pertama tadi. Sedangkan 3 kondisi berikutnya ini tercatat amalnya, namun tidak dihukum, artinya dimaafkan. Yaitu orang yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, orang yang melakukan kesalahan karena lupa, dan orang melakukan kesalahan karena dipaksa. Mohon maaf, ini hujannya deras sekali. Jadi mungkin masih terdengar atau enggak di situ suara saya? Masih terdengar, Ustaz. Soalnya di atas ini galvalum, jadi Jelas, jelas. ramai sekali. Baik. Nah, kalau yang kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu taubat dengan sebenar-benar taubat. Tapi sebetulnya kemarin masih beberapa poin yang ingin saya sampaikan.
bahwa di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebetulnya taubat nasuha itu apa? Taubat nasuha itu apa? Nah, dan kita mungkin pernah mengucapkan taubatan nasuha gitu ya. Nah, taubat nasuha sendiri itu apa sebetulnya? Nah, taubat nasuha, nasuha itu sendiri sebetulnya akar katanya dari nasoha, yansohu, yaitu memberi nasihat. Memberi nasihat. Taubatan nasuha itu artinya taubatan atau taubat yang memberi nasihat. Taubat yang memberi nasihat. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada yang yang obat, ya. Nah, tapi kemudian secara umum ya bisa dikatakan sebagai taubat yang tulus begitu, taubat yang benar-benar, taubat yang ikhlas, yang murni, ya, yang murni, yang tulus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat dan nasuha itu diantara tandanya kalau kita mengambil dari kata nasoha tadi itu taubatan yang membekas. Itu taubat yang membekas. Kadang ada orang bertaubat tapi ala kadarnya sehingga tidak membekas momen taubat tersebut. Sehingga di lain waktu dia lupa kalau dia sudah bertaubat. Sehingga dia melakukan kesalahan yang sama. Yang sebetulnya dia sudah bertaubat tapi taubatnya tidak membekas. Maka ulama salaf dulu kadang untuk bertaubat itu dengan melakukan hal-hal yang itu bikin bikin kita itu merasa wah kok sampai seperti itu. Ada di antaranya seorang sahabat itu ketika suatu waktu atau suatu ketika menghina atau apa istilahnya mengeluarkan ucapan atau ungkapan yang isinya merendahkan seorang sahabat yang kebetulan memiliki kekurangan dari hal fisik. Lalu kemudian ditegur oleh Rasulullah dan sahabat ini apa yang dia lakukan? Dia menempelkan wajahnya di tanah ingin agar diinjak pipinya oleh si sahabat yang dia hina. Jadi yang tadinya dia hina, ya, dia sadar sudah diingatkan apa yang dia lakukan dalam rangka bertaubat. Mungkin kalau kita cuma salaman minta maaf gitu ya, karena sudah melakukan kesalahan terhadap seseorang, jabat tangan, mohon maaf mungkin begitu. Tapi ini enggak, sahabat ini meletakkan pipinya di atas tanah, ya, pipi kanannya di atas tanah agar pipi kirinya diinjak oleh sahabat yang dia sudah hinakan atau sudah dia jelek-jelekkan. Gambarannya semacam itu. Jadi melakukan sesuatu yang wah gitu ya. Yang itu membekas dalam dirinya menunjukkan kalau dia benar-benar bertaubat dari hal itu dan dia benar-benar ingin minta keridhaan dari pihak yang dia sudah hina itu tadi. Karena kemarin kita bahas
jika dosa itu berkenan dengan orang lain, maka cara bertobatnya ditambah dengan minta keikhlasan dari orang yang telah dizaliminya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu taubatan nasuha. Di taubatan nasuha ya bisa dengan banyak hal ya. Bisa ditulis, misalkan ditulis di pintu kamarnya ya. Hari ini saya misalkan meskipun tidak sorry atau tidak menyebutkan mungkin kesalahan apa secara terperinci, secara jelas, karena khawatir dibaca orang kan gitu. Karena itu termasuk aib, dosa itu termasuk aib yang kita dianjurkan agar tidak cerita kepada orang lain. Karena kalau kita cerita tentang dosa-dosa kita, itu namanya mujahir, tidak boleh. Mujahir itu orang yang sudah ditutup aibnya oleh Allah, malah dia cerita sendiri kepada orang lain. Nah, jadi mungkin tulisan atau catatan atau momen yang ingin dia jadikan patokan bahwa hari itu adalah hari pertaubatan dia dari sebuah kesalahan besar misalkan uh, riba misalkan atau yang lainnya. Nah, itu ditandai dengan satu tanda misalkan yang itu akan mengingatkan dia terus ketika barangkali ada godaan atau ada jalan kesempatan untuk melakukan dosa yang sama. Sehingga dia menjadi ingat, oh ya, saya sudah bertobat, saya sudah komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Maka saya tidak boleh mengulangi lagi. Nah, jadi semacam itu, taubatan nasuha. Atau menjadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai uh, titik titik hijrah. Titik hijrah. Kemudian dia tulis besar-besar di kamar Ramadan tahun 1446 misalkan adalah Ramadan perubahan bagi diri saya misal. Jadi di balik itu ada pertaubatan yang benar-benar tulus, ikhlas dari kesalahan yang dia maksud ya. Baik. Misalkan seperti itu atau yang lain ya. Banyak. Atau pertaubatan itu ditandai dengan sebuah amal ya, sebuah amalan yang itu kiranya amalannya dia ingat-ingat terus ya bahwa dia melakukan itu dalam rangka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan mengingatkan dia terus sekiranya nanti di kemudian hari dia ada godaan untuk melakukan kesalahan yang sama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, poin berikutnya yang juga penting untuk diperhatikan itu adalah mulazamatul a'mali salihah, yaitu terus istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wahai manusia, kata Rasulullah, kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu untuk kerjakan. Kerjakanlah amal-amal atau amalan-amalan yang kalian mampu untuk kerjakan. Tentu di sini ada penjelasan, ya. Tidak kemudian kita mengabaikan prioritas. Nanti poin setelahnya nanti terkait prioritasnya.
bahwa amal itu harus ada prioritas. Yang wajib-wajib dulu, baru kemudian yang sunnah-sunnah ini kita perlu memilih, ya. Karena barangkali tidak mungkin amalan sunnah itu semua kita lakukan secara menyeluruh, ya. Perlu kita pilih-pilih, kita tentukan mana saja amalan-amalan yang akan kita istiqomahkan. Dan di dalam beramal juga dianjurkan kita ini cerdas. Cerdas dalam artian bisa memaksimalkan amal. Jadi nanti ada amalan-amalan itu yang dia dilakukan itu pahalanya bisa lebih banyak daripada amalan yang mungkin serupa dengan effort atau tenaga yang dikeluarkan sama, tapi pahala amalan yang dia tentukan atau dia pilih itu lebih besar daripada amalan yang lain, ya. Itu nanti juga perlu dipertimbangkan. Kita lanjutkan, karena Allah tidak bosan. Jadi kalian mengistiqomahkan satu amalan terus kepada Allah, itu Allah nggak bosan. Allah tidak memiliki sifat bosan seperti manusia. Ya, misalkan si fulan ini amalannya kok cuma menata sandal misalkan, menata sandal di musola atau di masjid. Amalannya cuma itu saja yang dia lakukan. Allah tidak kemudian mengatakan bosan dengan orang tersebut, amalannya cuma itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah. maksudnya seperti itu. Jadi Allah tidak pernah bosan. Kalian melakukan amalan apa saja dan kalian mengistiqomahkan amalan apa sampai kalian yang bosan, hatta tamallu. Jadi Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ya, kadang kita tidak istiqomah melakukan suatu amalan, itu kita yang bosan, bukan Allah yang bosan. Fa inna ahabbal a'mali ilallah, dan sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah madama wa in qalla, adalah yang konsisten terus dilakukan meskipun itu sedikit. Ya. Di amal yang disukai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah, yang konsisten dilakukan, yang rutin dilakukan meskipun itu sedikit. Ya. Tentu kalau amalan wajib harus diambil semua kalau amalan wajib, ya. Nah, wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Nah, misalkan ini untuk amalan sunnah. Amalan sunnah ini meskipun sedikit tapi istiqomah itu lebih baik. Misalkan membaca istighfar, istiqomah setiap hari 100 misalkan, itu lebih baik daripada membaca istighfar sehari sampai 10.000, tapi di hari-hari lain dia tidak baca. Oke, bentar ya. Baik. Jadi amalan itu meskipun sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak istiqomah. Kemudian yang ketiga, at-tawazun fi aulawiyatil a'mal. Itu melakukan pertimbangan yang matang terhadap prioritas amal. Di dalam hadis Rasulullah ada hadis qudsi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi,
Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka berarti dia telah menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah dengan suatu amalan itu lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Artinya tidaklah ada amalan yang seorang hamba bertakarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku sukai dari amalan yang wajib. Artinya amalan yang wajib ini amalan yang paling disukai oleh Allah. Ya. Sedangkan amalan sunnah itu berada di bawahnya. Bahkan berada jauh di bawahnya. Misalkan sholat 5 waktu itu fardu ain dan itu kewajiban. Itu lebih besar kewajiban itu daripada amalan sunnah. Meskipun amalan sunnahnya berat. Lebih berat dari sholat 5 waktu misalkan. Secara tenaga atau biaya yang dikeluarkan. Ya, tapi pahalanya tidak akan bisa menandingi amalan wajib. Ya. Maka bertakarub kepada Allah itu yang paling besar pahalanya adalah dengan amalan wajib. Ya. Sehingga nanti memaksimalkan amal itu kalau bisa pahalanya pahala wajib. Bagaimana itu misal? Di antaranya amalan dakwah. Amalan dakwah itu adalah amalan yang besar pahalanya karena dakwah itu sendiri adalah kewajiban. Ya. Dan dari dakwah itu orang yang memenuhi seruan dakwah akan mendapatkan pahala dan yang menyeru pun juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang diseru tadi itu. Jadi semacam akselerasi pahala, ya. Percepatan pahala. Jadi pahalanya bisa dapat lebih banyak. Ya. Jadi kita dituntut atau kalau cerdas bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada bisa mendapatkan pahala lebih. Misal bapak-bapak kalau sholat Jumat itu kalau sambil diniatkan iktikaf itu pahalanya bisa lebih daripada sekedar sholat Jumat saja. Jadi pahala sholat Jumatnya dapat, pahala iktikafnya juga dapat. Nah, jadi kalau masuk masjid, ya itu sebetulnya bukan cuma sholat Jumat. Kapan saja masuk masjid, kalau kita niatkan iktikaf, maka selama di masjid itu pahala terus mengalir, yaitu pahala iktikaf. Ya, karena iktikaf itu kesunahan yang bisa dilakukan kapan saja, ya, ketika kita masuk masjid. Sedangkan di 10 hari terakhir Ramadan nanti lebih ditekankan lagi kesunahannya. Jadi sunnah kapan saja, sunnah sepanjang waktu, sunnah muwassa'ah, sunnah yang longgar mau dilakukan kapan saja boleh iktikaf di masjid itu. Nah, kalau terbiasa setiap masuk masjid saat sholat 5 waktu atau sholat berjamaah dia niatkan iktikaf, maka pahala yang didapatkan bukan sekedar pahala sholat berjamaah, pahala sholat di masjid, tapi juga pahala iktikaf selama di masjid. Ya. Nah, bahkan ada sebagian sadah atau sebagian ulama itu bisa memaksimalkan pahala iktikaf itu dengan meniatkan nazar dulu sebelum iktikaf. Jadi meniatkan
saya bernadar iktikaf kali ini, gitu ya. Saya bernadar iktikaf dari kali ini. Lalu setelah itu dia niat, nawaitul i'tikaf al-manzur, aku niatkan iktikaf dalam memenuhi nadar. Apa maksudnya? Iktikaf nadar itu iktikaf yang wajib, sehingga pahalanya yang didapatkan adalah pahala kewajiban. Kalau iktikafnya bukan iktikaf nadar, itu sunnah. Kalau iktikafnya iktikaf nadar, itu wajib. Jadi sebelum masuk masjid, ya, si seorang muslim ini, misalkan kalau mau memaksimalkan pahala iktikafnya, dia bernadar, ya Allah saya bernadar mau iktikaf, gitu ya. Maka kemudian setelah itu niat, ya Allah saya niat iktikaf, begitu, selama di masjid ini untuk memenuhi nadar saya tadi. Maka iktikaf sunnahnya berubah menjadi iktikaf wajib, ya, tanpa kemudian memberatkan. Amalannya sama, amalan dengan orang berniat iktikaf sunnah, tapi kalau dia meniatkan iktikaf nadar, ya, meskipun sama amalannya, bobot pahalanya bisa lebih karena dia uh, meniatkan nadar tadi. Sehingga iktikafnya terhitung iktikaf amalan kewajiban, ya. Karena hukum memenuhi nadar kan wajib. Ya. Nah, itu contoh lagi kita bisa memaksimalkan pahala. Itu misalkan kalau kita duduk termenung, ya, bengong, tidak tidak melakukan apa-apa, ya. Misalkan di satu waktu, misalkan saat kita diam, itu ada kesempatan untuk berzikir, ya. Bisa kita lakukan dan itu sunnah, ya. Dan bisa juga takossud untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya begini. Jadi orang meninggalkan kemaksiatan itu kan wajib, karena mendatangi maksiat itu haram. Orang meninggalkan kemaksiatan itu wajib, sehingga orang meninggalkan kemaksiatan itu mendapatkan pahala kewajiban. Nah, sementara dia tidak melakukan apa-apa, namun dia bermaksud di dalam hatinya, ya Allah, sebetulnya saya bisa di waktu ini, saya punya uang, bisa beli khamr, atau bisa melakukan kemaksiatan ini dan itu, tapi saya tidak lakukan itu, ya Allah, ikhlas karena Engkau, ya, karena untuk memenuhi perintahmu, yaitu untuk meninggalkan keharaman-keharaman, maka terimalah sebagai amal saleh. Maka hanya bermaksud di dalam hati semacam itu, tanpa tindakan apapun, itu sudah mendapatkan pahala kewajiban. Kalau dia meniatkan tidak minum khamr, ya dia akan mendapatkan pahala meninggalkan maksiat minum khamr. Seperti kalau orang di hadapannya ada botol atau gelas khamr, kemudian dia punya kesempatan untuk minum, tapi dia tinggalkan, itu pahalanya besar. Nah, semacam itu pula lah kalau di satu saat kita meniatkan, sebetulnya saya bisa melakukan maksiat ini dan itu, tapi saya tidak lakukan, ya Allah, karena dalam rangka taat kepada syariat-Mu. Maka itu saja sudah berpahala. Jadi takossud atau bermaksud meninggalkan maksiat. Pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. Sehingga pahala kewajiban itu timbangannya lebih besar. Ya. Nah, tapi perlu
perlu berpikir semacam itu. Jadi, ya Allah, di depan saya ini ada barangnya orang, bisa saya ambil misalkan. Tapi saya tidak lakukan itu karena takut akan siksamu misalkan. Atau karena taat terhadap syariatmu. Nah, itu sudah berpahala. Ya. Nah, pahala meninggalkan kewajiban. Tapi kalau kita tidak bermaksud semacam itu, ya tidak terhitung pahala meskipun kita tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi terhitung pahalanya kalau ada maksud meninggalkan kemaksiatan. Kalau ada maksud meninggalkan kemaksiatan. Baik. Itu contoh-contoh di mana seseorang bisa memaksimalkan waktu, kesempatan, dan amal agar pahalanya bisa mendapatkan lebih daripada orang pada umumnya atau yang tidak tahu. Ya. Tanpa merendahkan kita terhadap orang yang tidak tahu. Jadi nggak boleh kita menganggap remeh orang yang tidak tahu. Karena kita ini menjadi tahu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kondisinya nanti dibalik kalau kita sampai sombong, wah saya ini lebih tahu daripada oh, manusia pada umumnya gitu ya. Jadi berlaku sombong, bisa jadi karena sombong itu justru amalnya menjadi hangus ya. Dan dosa sombong itu sangatlah berat ya. Sangatlah besar dosanya. Sebagaimana kita tahu dosanya iblis la'inullah alaihi ila yaumil kiamah, itu dosanya sangat besar karena dosa sombong. Enggak? Baik. Jadi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku akan terus berusaha mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan melakukan kesunahan-kesunahan sampai aku mencintainya. Di dalam potongan hadis ini ada beberapa hal. Ya. Pertama, dianjurkannya kita melakukan hal-hal yang sunnah. Tidak mencukupkan pada hal-hal yang wajib. Karena beberapa hal. Sebentar ya. Saya ngecas HP. Ngecas laptop. Nah, kita perlu melakukan hal-hal yang sunnah dengan catatan di samping hal-hal yang wajib yang harus kita prioritaskan. Untuk apa? Ya sebagai tambahan. Sebagai tambahan atas pahala-pahala kewajiban kita. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai penambal. Barangkali di antara amal-amal yang wajib yang harusnya kita lakukan itu ada kekurangan, ada keteledoran atau ada kelalaian. Maka itu bisa teratasi atau tertambal kekurangan tersebut oleh amalan sunnah. Dan amalan sunnah juga akan dapat mendatangkan mahabbatullah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis tadi dikatakan seorang hamba akan terus melakukan kesunahan-kesunahan sampai aku mencintainya. Jadi agar Allah mencintai kita, kita tidak hanya mencukupkan amalan-amalan yang wajib, ya,
Kalau mencukupkan amalan-amalan yang wajib itu seolah-olah begini. Kalau kita diperintahkan oleh atasan kita misalkan untuk melakukan tugas-tugas, kita hanya melakukan tugas-tugas yang itu tercantum pada perintahnya saja. Tidak melakukan hal-hal yang lebih berkenan, mungkin ditambah, diperbagus, ya. Tugas-tugas itu tadi, tugas pokok, ya. Untuk kemudian dia tambah dengan hal-hal yang dapat menjadikan mungkin pimpinan atau bos, ya, atau atasan kita itu berkenan gitu ya. Nah, ini manusia. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tentu kita perlakukan lebih lagi daripada itu. Selain kita melakukan syariat pokok yaitu kewajiban-kewajiban, nah kita melengkapi dengan hal-hal yang sunnah dengan harapan Allah berkenan dengan amalan-amalan kita tadi sampai Allah menjadi cinta terhadap kita, ya, menjadi sayang terhadap kita. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada seseorang, kata Allah ini ya, ini hadis qudsi tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Ini artinya apa ini semuanya? Ini bukan berarti Allah kemudian menjelma atau merasuk kepada diri seseorang, bukan. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi penjagaan terhadap seorang hamba tersebut. Jadi kalau hamba itu sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjaga si hamba tadi itu sehingga apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia sentuh, apa yang dia ayunkan berupa langkah kaki, itu semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsin mu'min, dan aku tidak pernah ragu-ragu untuk sesuatu yang aku lakukan sebagaimana keraguan-raguanku terhadap seorang jiwa yang mukmin. Ini maksudnya adalah kaitannya dengan mencabut nyawa. Digambarkan seolah-olah Allah itu ragu-ragu untuk mencabut nyawa seorang mukmin, ya. Tapi maksudnya bukan sebenarnya, ya. Karena Allah Maha Suci dari sifat ragu-ragu. Ini adalah di antara hadis yang wajib ditakwil, tidak boleh dipahami secara letterlek, ya. Maksudnya di sini adalah saking cintanya Allah terhadap hamba tersebut hingga Allah tidak maksudnya ragu-ragu di sini mau terus dijadikan hidup dalam kondisi dicintai, dijaga, apakah dijadikan mati gitu maksud. Untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Ya. Di mana seseorang itu tidak suka mati dan aku pun juga tidak suka menyakitinya. Karena maut itu uh, sangatlah menyakitkan. Kalau di dalam hadis itu dikatakan, ada hadis diriwayatkan mengatakan, la mu'alajatu malakil maut, sesungguhnya malaikat maut ketika mengambil nyawa seseorang itu asyaddu, lebih keras atau lebih berat atau lebih sakit, ya, daripada alfi darbatin bisaib, daripada 1000 tebasan pedang. Atau di riwayat yang lain 100 tebasan pedang. Atau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan 300 tebasan pedang. Itu rasanya maut, rasanya kematian. Sangatlah sakit. Yang tidak sakit itu orang mati syahid. Jadi adanya hadis bahwa orang mati syahid itu merasakan kematian seperti digigit semut, itu juga menunjukkan bahwa maut itu sebetulnya sangat menyakitkan. Tapi ada kekhususan bahwa orang yang mati syahid itu tidak sesakit orang yang mati biasa. Begitu ya. Nah, sehingga antara mematikan si hamba tadi atau tetap membiarkannya hidup, itu digambarkan seolah-olah Allah ragu-ragu gitu ya. Mau membiarkan hidup atau mematikan si hamba yang dicintainya tadi. Tapi Allah Maha suci dari sifat ragu-ragu. Ini bentuk kasih sayang, menggambarkan kasih sayang saja. Sedangkan kalau sudah datang ajalnya, ya tidak akan bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Siapapun itu, bahkan Nabi sekalipun, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah ajalnya datang, ya Allah akan cabut nyawa beliau. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini suara saya sudah mulai berat ini. Nah, karena setengah teriak. Soalnya hujannya terus ini. Suara atapnya sangat ramai. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo, silahkan. Atau kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sudah jam 5 lebih 7 menit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Semoga manfaat barokah bagi kita semua, mendatangkan manfaat dalam rangka menjalani kehidupan ini dalam naungan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina
أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi penyampaian dari Qadim Ma'had dan Mustaqim Batu. Kami sampaikan jazakallahu khairan senal jazak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat memberikan kita pencerahan dan harapannya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya dapat memberikan kita kemudahan menjalankan syariat-syariat yang berupa amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah mungkin kajian kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.